Assalamualaikum gitu. Baik, selamat datang Nabil Nazmi Aldebaran. Sehat Nabil yang baru bergabung? Alhamdulillah gitu Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak Ya, Abil. Sudah siap belajar, Abil? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, halo juga untuk Akbar Misbahul Ilmi yang baru bergabung. Bagaimana kabarnya, Akbar? Baik. Baik, Akbar ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah akhirnya bertambah juga ya peserta Zoom kali ini. Kita lanjutkan kembali. Tadi itu Bapak sudah menjelaskan ya bahwa materi untuk minggu kali ini masih sama ya. Kalian tugasnya masih sama dengan yang minggu kemarin, yaitu mengerjakan soal-soal latihan di buku pendalaman tematik 4B. Ya, di sana ya. Nah, untuk sekilas saja sekarang ya, karena waktunya juga singkat, kita dilihat di layar kalian. Di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint ya, PPT, sedikit saja mengenai apa itu energi ya. Yang sekarang itu Bapak masuk ke tema 3. Coba di bukunya juga bisa dilihat subtema 3 ya, subtema 3 itu judulnya apa? Judulnya subtema 3 apa? Energi alternatif. Iya, betul. Energi alternatif. Coba semuanya konsentrasi dan perhatikan ya. Oke, Bapak izin untuk mute dulu atau ya mute dulu, nanti kalian Bapak izinkan untuk berbicara ya. Ketika Bapak izinkan untuk berbicara, kalian klik unmute-nya. Oke. Sekarang Bapak akan perlihatkan di sini ada PowerPoint atau PPT ya. Mengenai energi alternatif. Coba Bapak ingin cek. Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah ada? Kalau ada, kata oke. Kalau tidak ada, gini. Zikra, Aninda sudah ya. Gimana, ada? Ada? Oke, Najwa ada. Oke. Di sini ada penjelasan mengenai energi alternatif. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan juga ya waktu dulu. Bapak akan jelaskan kembali sepintas saja mengenai apa itu pengertian energi alternatif. Lalu ada sejarah energi alternatif, sejarahnya bagaimana. Kemudian macam-macam sumber energi alternatif, ada apa saja macam-macamnya. Kemudian contoh energi alternatif. Kemudian kelebihan dan kekurangan energi alternatif dan kendala dalam menciptakan energi alternatif. Oke. Perhatikan dengan baik. Nah, di sini ya. Pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Nah, ini ya. Jadi energi alternatif itu digunakan untuk mengganti sumber energi utama. Ya, pengganti lah ya, energi alternatif itu bisa dikatakan juga energi cadangan ya, Abil, Najwa, ya, Akbar. Energi alternatif itu alternatif cadangannya. Jadi bisa digunakan sebagai pengganti dari sumber energi utama. Seperti itu. Baik. Paham ya? Kita lanjutkan. Lanjutkan kembali. Kemudian sejarahnya bagaimana sih ada energi alternatif? Dari mana sih mulainya ada energi alternatif itu? Nah, di sini disebutkan tahun 1859 itu awalnya energi alternatif itu ada sebagai pengganti minyak dari ikan paus ya, bahan bakar minyak sebagai alternatif minyak ikan paus. Kemudian yang kedua, pada tahun 1500, nah ini, pada tahun 1500 batu bara sebagai alternatif dari kayu. Nah gitu ya.
Jadi energi alternatifnya itu adalah batu bara ya, yang menggantikan kayu gitu. Dan seterusnya ya, tahun 1970 alkohol sebagai alternatif. Nah, alkohol itu dijadikan sebagai alternatif dari bahan bakar fosil. Seperti itu. Nah, awalnya seperti itu. Dan berkembang sampai tahun 2020 sampai saat ini ya. Hingga sampai adanya yang namanya panel surya. Nah, panel surya itu memanfaatkan sumber energi apa? Sumber energi matahari ya, menggunakan panel surya sehingga energi matahari, cahaya panas matahari itu diolah dan dirubah menjadi listrik dan dimanfaatkan oleh rumah-rumah ya, bisa dijadikan sebagai penerangan ya, lampu, bisa dijadikan sebagai listrik mengecas HP dan lain sebagainya kayak gitu ya. Lanjutkan. Nah, banyak ternyata ya macam-macam sumber energi alternatif itu. Kalau kemarin hanya disebutkan beberapa macam saja ya, ternyata energi alternatif itu ada banyak, anak-anak ya. Jadi yang pertama itu, kalau dulu itu Bapak hanya sebutkan yang pertama ada energi matahari, energi angin, energi air, saja ya, hanya 3 ya, energi matahari, air, angin. Ternyata ada lagi energi alternatif yang lain, yaitu energi radioaktif, biodiesel, biomasa, dan sebagainya ya, bisa kalian baca di sana. Nah, itu energi alternatif. Lanjutkan. Nah, ini energi alternatif dari matahari itu apa sih manfaatnya? Nah, bisa kalian baca di sini. Manfaat dari energi matahari itu bisa digunakan sebagai pemanasan ruangan. Pemanasan ruangan ya, atau penerangan ruangan. Nah, sebuah bangunan atau sebuah bangunan ya, sebuah rumah, sebuah ruangan itu akan menjadi terang kalau terkena sinar matahari atau sinar mataharinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, sebaliknya kalau misalnya tidak ada celah sinar matahari bisa masuk, itu akan menjadi gelap. Itulah manfaat energi matahari sebagai penerangan ruangan. Kemudian ada juga kompor matahari seperti itu ya, bisa buat masak juga ternyata matahari. Kemudian yang keempat, pengeringan hasil pertanian. Nah, siapa yang di rumahnya masih suka atau di sekitar rumahnya suka lihat ada orang yang mengeringkan pare atau padi ya. Siapa yang masih suka lihat? Nah, itu suka dikeringkan dulu, dijemur ya. Hasil pertanian seperti padi atau pare itu ya, dijemur sampai kering, nanti baru bisa menjadi beras, diolah lagi ya, pakai alat seperti itu. Kemudian selain padi juga mengeringkan ikan, pengeringan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian energi matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pemanasan air. Nah, itu ya, energi matahari bisa digunakan sebagai pemanasan air. Dan yang terakhir adalah apa ini? Panel surya. Energi matahari digunakan oleh panel surya yang tadi Bapak jelaskan ya, sehingga bisa menghasilkan listrik. Oke, sekarang sumber energi alternatif yang kedua yaitu energi air. Nah, ini energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak. Nah, air misalnya di sungai ya, khususnya di sungai ya, bukan air yang menggenang. Air di sungai misalnya. Kan air sungai itu bergerak, betul? Aninda, betul air sungai itu bergerak? Betul ya. Natsir, betul ya? Coba, air sungai itu bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah, betul Najwa ya. Energi karena mengalir terus ke bawah dan bergerak, nah itu bisa dimanfaatkan oleh generator ya, PLTA. Nah, masih ingat video yang Bapak tayangkan waktu kelas 3? Nah, ini kan Bapak udah jelaskan, makanya Bapak kemarin tidak jelaskan ya. Di sini kalian pernah menonton ya bagaimana proses terjadinya atau
proses PLTA, pembangkit listrik tenaga air itu bagaimana? Kalian sudah lihat ya, di air sungai, kemudian menggerakkan turbin pada generator sehingga bisa menghasilkan apa? Listrik. Nah, listrik itu dimanfaatkan oleh perkampungan ya, oleh orang-orang di desa, satu desa atau satu RW atau satu kecamatan. Nah, itu ya. Biasanya PLTA ini ya di tempat-tempat yang sangat besar ya. Kalau di Bandung itu ada ya di mana itu. Kemudian sumber energi alternatif yang ketiga yaitu sumber energi angin. Nah, ini kalau energi angin itu sama seperti energi air ya, memanfaatkan gerak dari turbin atau generator ya. Nah, di sini ya listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir ya. Nah, ini di tempat-tempat yang luas biasanya ya, yang anginnya kencang. Ya, anginnya bertiup kencang sehingga bisa menggerakkan kincir angin tersebut. Nah, kincir angin tersebut terhubung pada generator yang menggerakkan turbin yang ada pada generator tersebut. Sama sistem kerjanya seperti energi air atau PLTA. Nah, ini angin. Kemudian yang terakhir ada energi laut. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Intinya sama semuanya, yaitu mengubah dan bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Ada energi zat radioaktif, energi biodiesel, energi panas bumi, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, energi alternatif ini sangat penting ya untuk kelangsungan hidup kita ya, agar bisa masak, bisa listrik gitu kan, memanfaatkan listrik dan sebagainya. Oke. Ada lagi, coba. Mana ya? Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Coba. Yang pertama, kelebihan energi alternatif itu energi terbarukan, ramah lingkungan, sumber energinya itu gratis, dan pasokannya itu melimpah ya. Tidak akan cepat habis kalau energi alternatif. Kemudian yang kedua, kekurangannya apa? Kekurangannya biaya instalasi awal tinggi ya. Pemasangannya instalasi itu ya, instalasi itu pemasangannya biayanya tinggi atau mahal. Kemudian yang kedua, kekurangannya penyimpanan dan transportasi. Penyimpanannya biasanya ya lumayan lah gitu ya. Dan transportasi jaraknya yang jauh gitu biasanya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Dan yang keempat, belum efisien ya, belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal begitu. Nah, ini kendalanya misalnya yang pertama, pembiayaan terbatas, penyimpanan dan transportasi, kesulitan untuk menentukan arah atau pola dan sebagainya mungkin ya. Oke. Sedikit dulu mungkin dari Bapak itu. Coba dari kalian ada yang mau ditanyakan dari sumber energi alternatif atau sudah apa ini mah udah sering Pak waktu kelas 3 jadi nggak aneh gitu, nggak ada yang baru gitu. Coba ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan boleh di unmute suaranya. Atau kita periksa yang tema 3 ya. Kita periksa di buku ini yang subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, di sini ya. Coba. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu dari yang tadi sudah Bapak sampaikan? Oke, tidak ada ya. Oke, Bapak ingin semuanya sudah siap? Bukunya sudah siap, subtema 3, dan sudah pada diisi belum? Semoga sudah pada diisi ya. Nah, di sini pada kegiatan 1,
bagian A, ada jenis sumber energi ya, jenis-jenis sumber energi. Nah, kalian tinggal tentukan dengan memberi centang. Nah, jenis sumber energinya tersebut termasuk kepada energi alternatif atau bukan energi alternatif, tinggal ditentukan saja ya, mudah. Nah, tinggal kalian masukkan. Coba, Bapak ingin nomor 1 dimulai dari siapa? Coba siapa dulu yang mau lah, yang berani untuk Bapak halaman berapa, Bapak? subtema 3. Coba, di buku pendalaman tematik 4B, halaman 49, Zahra. Coba dilihat. Siapa yang berani nomor 1? Namanya subtema emang yang subtema 4B. Mana ini? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang berani nomor 1? Ayo. Yang nomor 2, Bapak. Nomor 1, subtema 2. Subtema 3. Di sini. Halaman 49. Baik. Silahkan mulai dari Najwa dulu berarti ya, karena tidak ada yang ngacung. Bapak tidak lihat ada yang ngacung. Coba dari Najwa dulu. Najwa, nomor 1, jenis sumber energinya apa di sana? Minyak bumi. Oh iya, minyak bumi, betul ya. Kalau matahari sudah, itu contoh ya. Matahari, energi alternatif. Kalau minyak bumi, jawaban Najwa apa? Energi alternatif atau bukan energi alternatif? Bukan energi alternatif. Betul ya. Minyak bumi bukan energi alternatif. Oke. Checklist ya. Nomor 3. Bapak ingin Aninda. Silakan Aninda, nomor 3. Sumber energinya apa? Jenis sumbernya? Panas bumi. Panas bumi. Silakan. Panas bumi masuk energi alternatif atau bukan? Bukan. Panas bumi bukan energi alternatif. Betul sekali ya. Selanjutnya Zikra, nomor 4. Halo Zikra. Nomor 4 bagaimana? Jawabannya, gas bumi energi alternatif atau bukan? Di-unmute dulu Zikra. Oke. Bukan. Bukan. Oke, bagus. Terima kasih. Betul sekali Zikra. Gas bumi bukan energi alternatif. Kemudian Mutia. Halo Muti. Siap? Nomor 5, batu bara. Batu bara energi alternatif atau bukan? Ya, apa jawabannya? Bukan. Ya, silakan di-mute lagi. Batu bara jawabannya bukan energi alternatif. Kemudian spiritus, Maulana Natsir, Islam Madinah, silakan. Jawabannya apa? Energi alternatif atau bukan? Ayo. Bukan, Pak. Spiritus, betul sekali. Bukan energi alternatif spiritus ya. Iya. Betul. Silakan selanjutnya Nabil. Nabil ada bukunya? Nomor 7, bahan bakar bio. Nah, bio. Nah, Bil, kalau bahan bakar bio ini energi Ya, alternatif atau bukan? Jawaban Nabil. Nomor 7. Baca. Bahan bakar bio energi alternatif. Energi alternatif. Betul sekali ya. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu
bahan bakar alam ya, yang ada di alam. Ya, bio. Oke, terima kasih Abil. Betul, energi alternatif. Yang nomor 9, Akbar. Halo Akbar, mana gambarnya ini? Akbar nomor 9, silakan. Jawabannya apa? Energi angin termasuk energi alternatif atau bukan energi alternatif? Wah, kayaknya Akbarnya nggak ada ini. Bapak ke Zahran aja. Zahran, nomor 9, energi angin masuk energi alternatif atau bukan? Bukan, Pak. Angin, bukan energi alternatif. Salah ya. Energi angin termasuk energi alternatif ya. Energi alternatif itu energi yang ya itu yang ada di alam. Jadi jawabannya harusnya energi alternatif ya. Silakan diperbaiki Zahran dan yang lainnya ya, di checklist atau dicentang kalau betul. Dan yang terakhir silakan jawab bersama-sama, di unmute dulu. Gelombang laut energi alternatif atau bukan energi alternatif? 1, 2, 3 jawabannya. Energi alternatif. Betul sekali, hebat ya kalian, cerdas. Gelombang laut itu akan habis atau tidak? Tidak. Tidak, ya gelombang mah terus ada. Kalau gelombang laut kalau misalnya tidak, kalau misalnya habis, kemungkinan ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi gelombang laut itu energi alternatif. Oke. Mungkin itu saja untuk pemeriksaan bukunya. Nanti seperti yang Bapak sampaikan sebelum-sebelumnya di grup WA juga. Jadi kalian lanjutkan kerjakan soal-soal yang ada di buku ini ya. Kalau misalnya semuanya sudah habis atau sudah diisi sampai tamat, nah kalian kumpulkan ke sekolah. Nanti diperiksa sama Bapak di sekolah, dikumpulkan di sini. Ya. Selesai gitu, Pak. Untuk yang bisa Oh, mengumpulkan. belum selesai, Pak. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke sekolah. Kalau yang belum selesai, diselesaikan dulu di rumahnya masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, kemudian ditukarkan dengan buku, bukan ditukarkan, sekalian mengambil buku 4C ya. Kan banyak yang belum diambil ya, kecuali kemarin itu Muti udah ya, kalau nggak salah Muti, Radvan sudah diambil. Nah itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ingat, sekali lagi tugas kalian itu tetap mengerjakan latihan soal supaya tidak kehilangan lah ya, supaya ada kegiatan belajar, supaya kaliannya terus belajar di rumah gitu ya. Diisi saja latihannya. Waktunya bagaimana Bapak? Waktunya bisa dari jam 7 sampai jam 12 kalian, atau jam 7 sampai jam 2 seperti di sekolah. Terserah kalian ya. Waktunya diatur sendiri. Kalian enaknya mengerjakan soalnya jam berapa silakan. Nah, tapi tidak perlu mengerjakan terus-terusan berjam-jam ya, tidak ada istirahatnya. Kalian boleh istirahat dulu terus melanjutkan latihan soalnya gitu ya. Jadi waktunya jangan cuma setengah jam udah mainnya berapa jam ya. Jangan sampai kalah dengan waktu jam bermain ya. Meskipun di rumah, tetap kewajiban kalian itu adalah apa? Kewajiban seorang siswa apa? Coba Bapak ingin tanya. Kewajiban seorang siswa adalah belajar. Betul sekali Aninda, Muti ya. Semuanya. Kewajiban seorang siswa itu adalah belajar. Jadi apapun yang terjadi, ada corona ataupun tidak ada corona, tetap kewajiban kalian adalah belajar. Kalian sekolah di SD Sedunia itu tujuannya apa? Belajar. Supaya apa? Supaya pintar. Ya Pak Rais, semuanya Pak Rohman, Pak Gilar, dan semua guru-guru SD Sedunia juga selalu mengingatkan bahwa kita itu harus terus-menerus belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan belajar? Sampai lulus SD Sedunia, betul? Sampai lulus SD Sedunia aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai tua. Sampai tua.
sampai nenek, sampai tua, sampai kakek, ya, sampai sampai kalian meninggal dunia itu tetap belajar ya. Kalian itu tidak belajar itu, berhenti belajar itu ketika kalian tidak ada di dunia ini lagi ya, tidak hidup di dunia ini lagi. Kalian berhenti belajar, kalian berhenti beribadah ya. Jadi selama kalian masih ada di dunia ini, selama kalian masih hidup, kalian memiliki kewajiban apa? Memiliki kewajiban belajar dan memiliki kewajiban untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melaksanakan sholat dan juga tadi hilang ya. Waktunya sebentar lagi, jadi Bapak ucapkan terima kasih saja, ditutup dengan doa akhir majelis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.